Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perencanaan tampilan website yang berjudul Manajemen Organisasi. Nah, website ini untuk perencanaan dan mengorganisasi suatu organisasi. Untuk anggota kelompok saya sendiri, yang pertama itu ada saya sendiri, Rizky Sadewa dengan NPM 2213 025035. Yang kedua ada Ruziandi dengan NPM-nya 2213 025073. Yang terakhir ada Kadek Novita Sari Dewi dengan NPM 2213 025017. Untuk poin materi yang pertama ada pengenalan dan pendekatan sistem yang akan dijelaskan oleh Ruziandi kepada Ruzi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky Sadewa. Di sini saya akan membacakan pengenalan dan pendekatan sistem. Yang poin pertama yaitu website ini berisikan cara anggota organisasi bisa melihat, mengkoordinir, dan menambahkan program kerja masing-masing divisi mereka. Ya, selanjutnya. Yang poin kedua yaitu progres aplikasi pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu yang pertama program aplikasi untuk keperluan khusus dengan pengguna yang khusus pula, special purpose software. Dan yang poin kedua program aplikasi yang akan digunakan oleh banyak pengguna atau generasi purpose software. Nah, website kami kali ini termasuk ke dalam kategori yang pertama. Jadi pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan secara user centered design. Pendekatan secara user centered design adalah perencanaan antarmuka yang melibatkan pengguna. Maksudnya melibatkan pengguna yaitu perancang dan pengguna duduk bersama-sama untuk merancang wajah antarmuka yang diinginkan pengguna. Dengan cara ini, pengguna seolah-olah sudah mempunyai gambaran nyata tentang antarmuka yang akan mereka gunakan nanti. Untuk poin selanjutnya ada dialog berbasis pemrograman, akan dijelaskan oleh Kadek. Pada Kadek, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Website manajemen organisasi yang pertama yaitu dialog berbasis pemrograman. Dalam dialog berbasis pemrograman, program akan memproses instruksi atau perintah dan yang diberikan oleh pengguna, kemudian memberikan output atau hasil yang diinginkan. HTML. Kami menggunakan bahasa HTML untuk membuat struktur website dan menampilkan website. CSS. CSS untuk memperindah tampilan halaman web seperti font, warna, size, paragraf, background, dan border. Halaman web yang disesuaikan dengan kebutuhan dari konten web yang akan kami kembangkan. Selanjutnya, yang kedua, rancangan layout website. Rancangan layout website adalah proses merancang tata letak visual dari suatu halaman web atau keseluruhan website. Rancangan dalam website kali ini mencakup peraturan elemen visual seperti header, navigasi, konten, sidebar, dan elemen interaktif lainnya. Header, bagian atas website yang biasanya berisi logo dan nama website. Menu navigasi, daftar taunta membantu pengunjung menemukan informasi atau halaman yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu konten. Bagian ini adalah isi dari halaman website dan berisi informasi atau konten yang akan disampaikan. Selanjutnya, sidebar, berisi menu navigasi
tambahan, widget, atau elemen-elemen lain yang mendukung tampilan dan fungsi website. Selanjutnya, Selanjutnya di sini ada diagram semantik, yaitu tampilan semantik website manajemen organisasi. Nah, di sini tuh ada halaman utama. Jadi waktu kita masuk halaman utama, waktu kita ke halaman utama itu bisa langsung ke program kerjanya kalau kita udah registrasi. Nah, kalau belum registrasi, dari halaman utama ini akan menuju ke menu registrasi dulu, baru bisa masuk ke program kerjanya. Lalu di sini waktu udah kita bisa masuk ke halaman program kerjanya, itu kita bisa melihat dan mengupload program kerja dari divisi yang emang divisi kita di situ gitu. Nah, waktu udah melihat atau mengupload kerja itu otomatis kita balik lagi ke profil. Untuk shortcutnya sendiri itu di sini kita belum buat karena kita belum terlalu paham untuk membuat shortcutnya di websitenya. Selanjutnya di sini yang keempat ada ragam dialog website. Yang pertama itu ada menu datar, yaitu menampilkan menu datar pada bagian menu navigasi yang berisi beranda dan logo, serta pencarian dan profil anggotanya. Ini bisa dilihat sendiri gambar menu datarnya. Selanjutnya ada menu sidebar, jenis menu yang muncul di sisi layar aplikasi atau situs web dan menampilkan opsi navigasi dan fitur tambahan. Nah, menu ini biasanya ditampilkan dalam bentuk daftar atau icon yang dapat diklik dan terletak di sebelah kiri atau kanan layar. Menu sidebar dalam website atau aplikasi ini digunakan untuk memberikan pengguna akses cepat ke fitur dan konten yang tersedia di dalamnya. Selanjutnya ada ragam dialog website. Yang pertama ada elemen Windows atau scroll bar. Bisa dilihat di sini ada gambarnya. Nah, ada elemen Windows. Ini fungsinya itu sebagai pengatur posisi tampilan konten yang lebih panjang atau lebih lebar dari ukuran layar yang tersedia. Scroll bar memungkinkan pengguna untuk menggeser konten ke atas dan ke bawah. Scroll bar itu umumnya terdiri dari dua bagian. Ada thumb atau pegangan dan track untuk jalurnya. Thumb dapat digeser oleh pengguna untuk memindahkan posisi tampilan konten. Sedangkan track sendiri itu adalah jalur yang menunjukkan seluruh panjang konten yang tersedia. Nah, di sini ada tampilan halaman utamanya. Selanjutnya ada tampilan waktu kita udah berhasil registrasi. Jadi dia langsung ke tabs program kerja. Untuk lebih detailnya lagi di sini udah siapkan ya websitenya. Nah, bisa dilihat di sini ada halaman utamanya, ada menu datanya tadi, di sini ada berandanya, ada pencarian, terus ada nama anggota dan divisinya atau profilnya tersendiri. Di sini ada judul websitenya, terus di sini ada apa namanya, untuk kita registrasi atau login. Di sini kita disuruh masukin user kita sama masukin divisi. Jadi akan login atau registrasi. Nah, setelah login tadi itu langsung masuk ke sama. Di sini ada program kerja. Jadi di sini tuh program kerja isinya sebenarnya mungkin teman-teman sendiri nggak tabu untuk melihat tampilan websitenya. Sebenarnya di sini kita ngambil inovasinya itu dari Google Drive ya. Jadi waktu kita klik program kerjanya itu langsung ada PDF dari Prokja divisinya gitu. Nah, di sini sebelah kanan sini itu ada tombol upload untuk ngupload Progjanya sendiri. Jadi waktu kita upload tuh itu bisa nambah ininya sendiri namanya PDF Progjanya gitu. Dan itu berlaku untuk semua tab-tabnya seperti kalender, keuangan, dokumentasi, sama yang terakhir ada kontak person. Mungkin itu
itu saja yang bisa kami jelaskan tentang website manajemen organisasi. Di sini kami membuka satu sesi pertanyaan untuk satu sesi pertanyaan untuk 3 penanya. Untuk kelompok 2, pada kelompok 2 kami silahkan jika ada yang ditanyakan. Baik, di sini ada OND Swita, Alesira, dan Pindi. Silahkan boleh bertanya. Ki, ini kira-kira yang mau bertanya duluan siapa ya? Bebas-bebas. Dari kaliannya sendiri mau siapa dulu? Eh, saya izin bertanya ya, Rizky. Ini apa sih yang buat kalian tuh milih buat website tentang manajemen organisasi? Gimana tadi pertanyaannya? Bisa diulang? Apa yang buat kalian memilih untuk membuat website manajemen organisasi? Ya, ya. Boleh untuk langsung ke pertanyaan kedua dan ketiga. Jadi kami tampung dulu pertanyaannya. Baik, di sini saya izin bertanya. Dari kelompok 1 sendiri ada nggak sih kritik, saran atau tips gitu buat bikin web itu sendiri? Jadi bagaimana izin bertanya bagaimana cara merancang layout pada website? Oke, baik. Pertanyaannya kami tampung dulu untuk kami diskusikan ya. Mohon beri waktu untuk kami kelompok 1 berdiskusi untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk pertanyaannya dari Deswita. Pertanyaan tadi, apa yang membuat kalian memilih untuk membuat website manajemen organisasi? Sebenarnya udah ada di PPT-nya tadi. Jadi sebenarnya website ini kan berisikan cara anggota organisasi. Nah ini dia tadi. Jadi alasan kami membuat website ini itu agar bisa para user atau pengguna dari website ini, yaitu anggota-anggota organisasinya itu bisa melihat, mengkoordinir, dan menambahkan program kerja masing-masing di PC mereka. Jadi nggak perlu ribet. Jadi kita udah saya jelasin tadi ya di desain tampilannya. Jadi di sini para user itu udah tinggal bisa lihat-lihat dari tab-tabnya aja. Jadi misalnya kita mulai program kerjanya. Jadi kita tinggal masuk aja ke tab program kerjanya. Jadi di sini udah ada program kerja dari masing-masing divisi mereka yang udah ditambahin, yang udah diupload oleh kepala divisi masing-masing organisasinya tadi. Terus yang kedua ada kalendernya. Jadi di sini tuh memudahkan para user itu bisa melihat ada jadwal-jadwal proyek apa, misalnya ada rapat apa untuk kedepannya. Terus keuangan sendiri sebenarnya ada
kas-kasnya daripada organisasi tersebut. Yang keempat ada dokumentasi. Misalnya berkaitan dengan kalender ini tadi, misalnya udah melaksanakan prokja nih atau rapat gitu, itu dokumentasinya itu bisa diupload di tabs ini. Terus kontak personnya ini sebenarnya ngisi-ngisi kontak daripada kepala divisi dan sekretaris divisi itu sendiri. Mungkin itu aja jawaban yang bisa saya berikan. Apakah cukup untuk Deswita? Cukup Rizky, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan kedua tadi dan ketiga itu akan dijawab oleh pertanyaan kedua akan dijawab oleh Ruzi dan yang ketiga akan dijawab oleh Kadek. Mohon maaf, izin mengulangi pertanyaan dari rekanita Alia tadi. Pertanyaan kedua, adakah saran atau tips untuk orang yang ingin membuat website sendiri? Apakah betul rekanita Alia? Iya, benar. Benar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekanita Alia, yaitu yang pertama itu tentukan tujuan dan target audiens sebelum mulai membuat website. Pastikan kita memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan target audiens Anda. Hal ini akan membuat kita dalam menentukan desain, konten, dan fitur yang tepat untuk website Anda. Yang kedua, pilihan platform yang tepat. Ada banyak platform pembuatan website yang tersedia seperti WordPress, Wix, atau Squarespace. Pilihlah platform yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan teknis Anda. Jika Anda memiliki sedikit pengalaman teknis, pilihlah platform yang mudah digunakan dan memiliki banyak tutorial dan dukungan. Pilihlah desain yang menarik dan software untuk membuat aplikasi tersebut agar mudah dalam membuatnya nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Gimana dengan rekanita Alia? Apakah cukup? Oke. Cukup. Terima kasih, Ruzi. Ya, sama-sama. Oke, langsung di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vindi, yaitu bagaimana cara merancang layout pada website. Jawabannya, pertama, pastikan kita memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan target audiens website kita. Hal ini akan membantu dalam menentukan desain dan layout yang tepat untuk website kita. Selanjutnya, mulailah dengan membuat sketsa awal tentang tata letak halaman dan elemen yang akan ada pada website. Kita dapat membuat sketsa dengan coret-coret di kertas atau menggunakan software desain seperti Canva ini. Menentukan warna dan font digunakan grid system, fokus pada pengalaman pengguna. Ujilah setelah merancang layout website, pastikan untuk mengujinya pada berbagai perangkat dan platform. Pastikan layout website Anda responsif dan dapat diakses dengan baik pada perangkat seluler, desktop, dan tablet. Bagaimana, Vindi? Cukup kan, terima kasih. Oke. Oke, mungkin itu saja jawaban yang bisa kami berikan atas pertanyaan dari teman-teman kelompok 2. Jika ada salah kata atau salah kalimat yang mungkin sulit dipahami oleh teman-teman, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak